pokoknya omon-omon aja. Rakyat tidak perlu lagi omon-omon. Rakyat punya akal, rakyat punya mata, rakyat punya telinga, rakyat punya hati. Bayangin ya. Jangan cuman omon. Apa yang dilakukan Prabowo di saat ini, di saat di acara itu? Ya omon. Ini yang bikin ngakak kita. Saya yakin kubu 01 dan 03 ini ngakak lihat yang begini ini para pendukungnya. Kok bisa gitu? Jangan cuman sekedar ngomong. Lalu itu ngapain? Iya kan? Isinya bukan mengajukan ide seperti yang Pak Anies lakukan di berbagai kesempatan bertemu rakyat. Bukan menyampaikan gagasan dan bernarasi dengan baik. Tapi terus ngomongin Anies. Kan ini yang kita bikin heran ini. Akhirnya wajar dong kemudian antipati kepada Prabowo muncul dari mana-mana. Ampun. Zong, ini sepi sekali ini ya, padahal biaya sudah sangat besar. Padahal mereka datang barangkali bukan keinginannya karena ditawarin minyak goreng. Saya pikir Anda asik, ternyata Anda berisik tanpa gagasan yang menarik. Gimana mau simpatik? Aduh. Nah ini Erlangga juga sama nih, tolong ya bicara. Terima kasih Pak Jokowi. Ini kubu 02 tuh makin ngaco-ngaco ini. Saya selalu ingat dengan pembahasan dengkulisasi otak. Erlangga bagi bansos di NTB, tolong bicara. Terima kasih Pak Jokowi. Ini dia sedang berhadapan dengan anak-anak TK. Begitukah? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga meminta penerima bansos berterima kasih pada Presiden Joko Widodo. Itu bantuan negara, bukan bantuan Jokowi. Lah bagian utang negara nggak pernah tuh disebut utang Jokowi. Yang makin besar sekarang berapa? 8 triliun katanya. Ada nggak disebut itu utang Jokowi? Anda utang negara. Bagian bantuan disebutlah bantuan Jokowi, bantuan Presiden. Tuh. Momen itu bermula ketika Erlangga membagikan bansos berupa beras seberat 10 kg kepada warga Mandalika. Dia lantas bertanya terkait keberlanjutan penyaluran bansos. Bapak Ibu setuju nggak bansos dilanjutkan? Nah, kita mau kasih tahu ya, bansos era Anies nanti bukan sekedar dilanjutkan, tapi dirubah menjadi lebih besar, menjadi lebih luas, lebih banyak dari yang sekarang. Setuju, jawab warga kompak. Yang tidak setuju berdiri, tidak ada. Persis guru ke anak-anak TK ya. Ketua Umum Partai Golkar itu berkali-kali menanyakan hal yang sama kepada warga Mandalika. Warga pun menyatakan setuju program bansos tetap dilanjutkan. Ini yang muda, yang senior minta dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu, program ini akan dilanjutkan pemerintah sampai Juni. Ya, karena Juni ada putaran kedua. Jadi terus dipantau pergerakannya ya. Apa bedanya dengan money politik yang dilakukan oleh penguasa? Pertanyaan ini ya. Dan lagi, satu lagi BLT 200.000 untuk El Nino akan diberikan pemerintah karena kemarin terlambat musim tanam karena kekeringan lebih panjang. Karena mundurnya masa panen, kata dia, Jokowi pada rapat itu meminta agar ada bantuan langsung tunai yang dilanjutkan. Tahulah maksudnya ya. Terima kasih enggak Bu sama Bapak Presiden? Terima kasih. Jadi tolong Ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa? Ampun. Rusak pemimpin-pemimpin kita dengan cara-cara yang seperti ini. Sama sekali tidak mendidik. Warga Mandalika pun mengikuti instruksi Erlangga. Mereka secara kompak berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang dilakukan. Terima kasih Pak Jokowi. Ya Allah. Dan ini yang terjadi pada yang didukung oleh Jokowi, Prabowo. Review performa Prabowo dari anggota Kadin yang datang saat dialog dengan Prabowo. Jangan di zoom please katanya. Oke. Ini nggak bisa di zoom nih, tapi bisa saya baca sedikit ya. Hari ini Prabowo di Kadin benar-benar datang dengan kepala kosong.
Dia nggak jawab semua pertanyaan. Visi misi juga kayaknya nggak paham. Pidatonya malah kemana-mana. Asli kacau. Kayaknya benar, kata beberapa analis. Dia sudah cognitive decline. Sehingga nggak bisa memproses informasi dan knowledge. Makanya tim ses jaga-jaga banget dia ikut undangan debat terbuka. Kata teman-temanku yang datang tadi. Ini reviewnya. Kemarin kan datang semua ya, Prabowo, Anies, Ganjar bicara. Yang Anies ditonton jutaan ya, yang Prabowo ditonton puluhan ribu. Jauh sekali gitu. Mungkin sekarang sudah ratusan ribu lah. Well, tanpa review dari mereka yang datang langsung, jika kita menonton liputan dari media TV, maka bisa kita mudah lihat bahwa apa yang disampaikan dalam chat itu benar adanya. Prabowo berdiri hanya bicara, muter, bulet, ngawur, mengawang, tidak menjawab pertanyaan. Dan semua dibungkus dengan sikap berusaha lucu supaya terlihat santai. Dia lupa audiensnya Kadin, yang hadir adalah orang terpelajar semua. Nggak ada cara lain gitu selain menjadikan jurus gemoynya yang sudah terbukti gagal. Jangan disebar, nanti tahu berbahaya. Aduh. Kita seperti biasa. Kalau kemudian besok misalnya yang terpilih jadi presiden bukan Pak Prabowo, sepertinya memang bukan Pak Prabowo yang jadi presiden. Sepertinya. Ini sepertinya ya. Kita tidak ada yang bisa mendahului takdir nih. Sepertinya bukan Pak Prabowo. PDI Perjuangan, PKS. Itu jangan-jangan besok menjadi satu kelompok yang melawan tuh. Di putaran kedua. Boleh jadi ya. Boleh jadi. Jadi kejutannya itu bukan hanya pada konflik munculnya titik pecah, tapi juga munculnya titik temu. Orang yang tidak dibayangkan bisa bertemu, ternyata bertemu. Orang yang tidak dibayangkan bisa berpisah, ternyata berpisah. Kejutan berikutnya yang bisa muncul di 2024 itu adalah yang kelihatan kuat akan kalah. Yang kelihatan berpisah akan bersatu. Kejutan itu ya kalau terjadi ya. Yang kelihatannya sombong, takabur, percaya diri, dan seterusnya, akhirnya dia tahu persis bahwa ada Sang Maha Pembuat makar. Ada Sang Maha segala sesuatu yang dengan sangat mudah membalik-balikan keadaan dengan seperti menjentikan kuku saja. Kejutan yang mungkin terjadi adalah 2 putaran Prabowo Gibran kalah. Itulah fenomena 2024. Kalau saya keliru nanti, mudah-mudahan saya nggak keliru, mudah-mudahan kita nggak keliru, apalagi aminnya sekeras tadi. Luar biasa ya. Jadi prediksi seorang F. Saifullah Fatah adalah masuk putaran kedua dan Prabowo kalah di putaran kedua. Yang menang Amin. Tapi apa yang tidak mungkin dalam dunia politik? Makanya dari tadi saya sampaikan, bisa jadi justru kejutannya jauh lebih besar. Ya tentu itu akan menggerus anggaplah katakanlah marwah dari koalisi 03 ya. Tapi demi bangsa dan negara kenapa tidak gitu ya. Nah, karena kita lihat banyak sekali blunder-blunder yang terus-menerus dilakukan oleh kubu Prabowo. Tak henti-hentinya blunder itu dilakukan. Barangkali ini yang disebut dengan makar Allah ya, terus dipertontonkan cara-cara mereka yang sungguh tidak elok. Coba kita lihat. Salah satunya ini. Diperiksa KPK dahulu, mendukung Prabowo kemudian. Inilah ciri-ciri pendukung Prabowo. Diperiksa KPK dulu, baru dukung Prabowo. Khofifah, kan begitu. Kemarin begitu. Kemudian Airlangga Hartarto, kan juga sama. Nah, ini KPK menggeledah kantor Khofifah di Jawa Timur. Kemudian Partai Golkar, Airlangga Hartarto, juga kurang lebih sama. 24 Juli diperiksa Kejaksaan Agung. Besoknya kemudian dipanggil ke istana. Tidak lama kemudian deklarasi Prabowo Gibran. Zulhas bodoh wae. Sami mawon. Digeledah Kejagung.
Akhirnya PAN dukung Prabowo sebagai upaya jalan tengah dalam negosiasi barangkali ya.